Kemarin kita sudah bahas tentang introduction SMC ya, yang kita ambil dari artikelnya Forex IMF. Lalu kita ke break of structure yang bicara tentang impulse dan korektif ya teman-teman. Saat ada break market structure atau break of structure, terjadilah sebuah impulsif. Setelah itu akan diikuti dengan yang namanya retracement. Ya, impulsif disebut dengan expansion, korektif disebut dengan retracement. Beda bahasa saja teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang trading range, internal dan external range ya teman-teman ya. Nah, yang saya akan bahas trading range dulu teman-teman. Jika di sini ada high, di sini ada low, ya teman-teman. Ini high, ini low. Oke, berarti after itu yang terjadi, kalau dia break ke atas, berarti di sini kita punya yang namanya break of structure. Sama teman-teman. Ya, dengan keadaan ini break of structure juga. Ya, cuman kita nggak usah bicara yang kedua dulu ya. Yang kedua ini kita hilangkan dulu. Ya, kita hilangkan dulu. Nah, kita anggap ini dulu. Ini ada high, ini ada low, ini ada higher high. Di sini ya teman-teman, higher high ya. Nah, setelah high low, higher high terbentuk ya. Ini terbentuk ya. Terbentuk higher high dan ya akan terjadi retracement ya. Saat higher high terbentuk dan akan terjadi retracement teman-teman. Mau tidak mau yang kita sebut sebagai trading range adalah area bawah ini sampai area ini teman-teman. Ya, ini bawah sini sampai ke atas ini. Nah, dia sudah mulai ada retracement. Oke, jadi di sini ini adalah higher low sebutannya. Dari low ini ke high yang ini ya, itu yang kita sebut sebagai trading range. Kenapa disebut di trading range? Ya teman-teman, karena disinilah, disinilah kita akan cari entry buy. Ya teman-teman, di area inilah kita akan cari entry buy. Ini kan saya kata aja deh. Saya pakai ini. Ya, biar mungkin akan lebih jelas. Ini yang disebut dengan trading range. Disinilah kita akan cari buy. Nah, nanti di dalam sini, di dalam trading range ini, ya, kita akan cari apa itu liquidity, inducement, ya, dan order block. Nanti akan kita bahas di video-video lainnya. Ya, teman-teman. Jadi at least setelah Anda punya trading range, ada low, ada high, waktu price terjadi retracement, ya, Anda sudah bisa mencari mana liquidity-nya, mana inducement-nya, dan mana order block untuk Anda entry. Karena setelah terjadi ini, teman-teman mau tidak mau pasti Anda mengharapkan ini up lagi. Karena biasnya market sudah market yang uptrend. Ya, saya menjelaskan cukup pelan biar Anda semua mengerti dan memahami. Nah, saat ini terjadi lagi teman-teman. Ini kita sebut lagi sebagai break of structure
atau break market structure. Ya, nanti mungkin di sini Anda cari yang namanya apa? Order block, ya, order block. Oke, teman-teman. Oke. Nanti di sini nanti Anda akan cari liquidity, inducement dan macam-macam, ya. Liquidity, inducement dan macam-macam. Oke. Saya hapus dulu. Lalu, kalau di sini Anda sudah punya higher high atau sudah terjadi break of structure, ya, berarti ini adalah higher low atau low yang kuat, low yang kuat. Why dia disebut low yang kuat? Karena low ini menciptakan higher high, ya. Low ini menciptakan higher high. Ya ini warnanya saya rubah jadi pink aja biar ikutan cocok sama dia, ya teman-teman. Nah, saat ini sudah ke sini, teman-teman harus ngerti bahwa trading range yang tadinya ini, teman-teman, ya, trading range yang tadinya di sini, ini pindah dari sini ke atas. Oke, belum terjadi bos lagi, belum terjadi bos, belum terjadi bos. Yang Anda tunggu adalah itu tadi. Ini akan ada retracement, ya. Sebelah sini ada inducement, ada liquidity dan macam-macam sampai Anda nanti mungkin ketemu order block. Kan dia begini lagi, ya. Jadi ini berlaku seterusnya. Kalau terjadi seperti ini lagi, berarti ini sudah jadi yang namanya break of structure. Ini tadi yang kita sebut sebagai trading range. Ya teman-teman. Ini saya ganti aja warnanya ke purple. Ya ini trading range ya. Ya, teman-teman, Anda boleh simpan, tulis saja trading range, lalu Anda simpan. Nah, lalu kalau ini ada bos lagi, ini berubah lagi teman-teman. Ini berubah lagi ke sini. Ya, tadi kan dari sini ke sini. Ini berubah lagi. Ini ke sini. Ya, kenapa? Ini sama hal. Low ini menciptakan higher high. Ya, oke, oke. Kita masih di materi basic, gak usah keburu-buru. Dan ya teman-teman harus ngerti, ini yang disebut dengan external range. External range. Range yang Anda lihat cukup besar-besar itu disebut dengan external range. Nah, gambar ini ya teman-teman ya. Anggap aja gambar ini ya. Ini gambar ini akan saya zoom di sini. Ces, 2, 3, 4, 5. Ya, gini aja. Di sini ada 3 high, tapi saya bikin 2 high aja. Ya, saya bikin 2 high, 2 low. Teman-teman tahu, ini tadi yang namanya break of market structure. Ini juga break of market structure. Oke? Mengerti ya teman-teman ya? Break of market structure dan break of market structure. Ya. Nah, setelah Anda dapat break of market structure, ini ada hal yang harus Anda ngerti. Market kan nggak hanya bentuknya kayak gini teman-teman. But, ya, di dalamnya ini akan ada swing-swing lagi. Ya, ini saya akan ganti warnanya. Jadi biru.
Kan saya tipisin dikit. Nah, ya teman-teman, kelihatannya sudah ya. Nah, yang bos-bos besar ini tadi, ini yang disebut dengan eksternal range. Kita sebut tadi trading range itulah tadi ya. Tapi ini di eksternalnya, ya, eksternal ya. Oke, ini berarti bos-bos ini adalah eksternal. Nah, lalu teman-teman harus ngerti, ada yang namanya internal. Internal ini di dalam-dalam ini teman-teman. Di dalam-dalam ini itu ada market yang berbentuk anak tangga lagi. Nah, ini internal. Jadi mungkin disebutnya hampir seperti tren di dalam tren atau apapun itu it's same. Sama saja ya teman-teman ya. Internal, 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 internal. Saya akan detailkan habis ini. Internal, internal. Ya, sama kecil-kecil di sini ya juga sama ini internal semua. Yang tren kecil ini, ya, gitu teman-teman. Yang kecil-kecil ini internal. Atau kalau Anda lihat tren mayor dan tren minor, ya teman-teman. Tren mayor dan tren minor. Oke, tren mayor mana, tren minor mana? Tren mayor itu sama saja. Ya, jadi nggak usah bingung. Teman-teman tentang apa? Internal, eksternal, internal, eksternal. Ya, Anda nggak usah bingung. Oke, ada gambaran ya, semoga ya. Kalau nggak ada gambaran, nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Oke, ini jadi sama. Cuman memang nanti begitu sudah masuk investment, liquidity-nya, pola pikirnya kita akan jadi eh, sedikit berbeda. Kita mesti harus lebih sabar menunggu. Ya, ini clear dulu teman-teman ya. Internal, eksternal, dan trading range yang Anda tahu ya. Nah, saya coba akan berdetail di sini. Oke, waktu kita bicara tadi kan kita bicaranya uptrend. Sekarang kita coba ke downtrend ya. List. Nah, ini teman-teman. Ini bearish. Bearish. Ya, market ini bearish. Dan di sini berarti terjadilah yang namanya breakout, break of structure. Ya, market bearish. Breakout, break of structure. Bukan breakout, tapi break of structure. Yang teman-teman tahu saat price ini sudah mencoba kembali ke sana. Nah, trading range tadi di mana? Trading range dari sini ke sini. Oke, trading range dari sana ke sini. Ya teman-teman. Trading range dari sana ke sini. Oke, tapi ini yaitu tadi eksternal. Ya, saya akan kasih keterangan bahwa dia adalah eksternal trading range. Di dalam teratas ya external trading range ya teman-teman. Nah, saat ada market yang kecil-kecil di dalam sini, oke, okay, high low and then price ada higher high, ya berarti di dalam sini ini ada lagi yang disebut dengan break off struktur bos kecil.
atau bos minor, apapun itulah sama saja ya teman-teman ya, sama saja. Nah, kalau Anda ber sorry, Anda ambil time frame besar, ya mungkin Anda akan konsentrasi di sini. Tapi saat Anda lihat time frame kecilnya di sini itu ada, di sini pun Anda bisa ikutin teman-teman. Break of structure kecil ya, minor, nih trading range ya, trading range internal. Jadi ceritanya kalau dia mau turun ke sini ya Anda bisa melakukan something. Dia naik lagi ke atas, ya. Oke, same as di dalamnya sini. Ini ada low, ada high, lower low, ya. Break, ya. Break of structure berarti trading range-nya ini high to low. Oke teman-teman, Anda tinggal tarik retracement aja lagi. Kalau dia begini lagi, turun lagi, berarti ada break of structure lagi, ya. Internalnya jadi pindah lagi teman-teman, udah nggak di situ lagi. Ini, ya teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya, bahwa saat market bergerak seperti ini, high to low, kalau Anda nggak berkaca ke time frame besarnya, ya Anda langsung lihat time frame kecilnya, Anda cari ini aja, break of structure, lalu Anda punya yang namanya trading range, trading range dari high to low. Oke, ya sama dengan kondisi tadi. Apa Anda cari apa? Order block. Nanti di sini sama cari apa liquidity, inducement dan macam-macam. Jadi mau dilihat dalam skala besar, skala kecil, market itu ya bergeraknya begini, guys. Kenapa harus bingung-bingung? Nah, itu aja sih intinya. Kenapa harus bingung-bingung? Ya. Jadi di sini yang Anda harus tahu adalah di mana eksternal, di mana internal. Kalau ini anggap aja tadi eksternal ya, range dari sini sampai sini. Oke, ya sudah ada bisa entry kok di internalnya. Ya teman-teman. Contoh, anggap saja ini eksternal. Nah ini, hai, oke ini bosnya. Ya, breakout strukturnya. Oke, ini lower low-nya teman-teman. Ini jangan dianggap dulu, jangan dilihat dulu lah. Dilihat nggak apa-apa sih. Maaf ya kalau eh, kasih bahasanya masih agak belepotan ya karena transisi. Saya mix sih sebenarnya, saya mix di situ ya teman-teman. Oke, ini high yang create lower low. High ini berarti kemungkinan high yang cukup kuat. Ya, high yang meng-create lower low. Jadi, eksternalnya adalah dari sini ke sini. Ya, atau trading range-nya secara besar dari sini ke sini. Trading range eksternal. Tapi saat Anda turun ke time frame kecil, nah Anda akan dapat. Ya, ini ada breakout struktur. Ya, ini ada breakout struktur lagi. Ini ada breakout struktur lagi, teman-teman. Breakout struktur lagi. Ya, breakout struktur lagi. Berarti bos-bos di sini ini adalah internal-internal. Ya, internal semua ini internal. Eksternalnya yang tadi, ini internal. Semoga ini bisa membantu Anda yang masih bingung ya.
lagi. Dan selalu mau tidak mau bahwa tren di dalam tren itu pasti ada. Ya, berarti trading range terakhir yang bisa kita pakai di H4, kalau daily kan ini, high to low. Berarti kalau H4 yang mana, teman-teman? Apakah potensialnya ini ke sini? Ya, ini jadi trading range-nya si H4. Ini bukan eksternal, but ini internal. Ya, trading range. Jadi harapannya apakah price ini akan ke sini lah. Sini lagi untuk turun. Dan kebetulan di sini, kalau teman-teman lihat di sini ada order lock. Oke, teman-teman. Jadi untuk trading range, semoga Anda bisa mengerti dengan baik. Ada trading range internal, ada trading range eksternal. Tergantung time frame sekali lagi. Ya, mana yang akan Anda pakai? Bearish atau bullish sama saja. Akan ada tren di dalam tren. Akan ada tren di dalam tren. Ya, oke, semoga bermanfaat untuk Anda yang masih belajar dan sukses selalu.